Oke, di video kali ini kita akan belajar nih strategi TOEFL yang ke-9 yaitu use noun clause connectors correctly. Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih konsep dari noun itu seperti apa. Nah, noun kita tahu adalah kata benda. Oke, kata benda. Bicara tentang kata benda dalam kalimat itu, kalau aku simpulkan fungsinya ada tiga. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sebagai subjek dalam kalimat. Oke. Yang kedua itu fungsinya adalah sebagai objek dari kata kerja. Objek dari kata kerja. Yang ketiga, ini adalah fungsinya sebagai object of preposition ataupun objek dari kata depan. Objek dari kata depan. Nah, kalau misalkan nih aku punya suatu kalimat, oke. Kalau misalkan aku punya kalimat I misalnya yang sederhana aja, I read the book. Nah, oke, pertama I ini kita sebut dengan noun. Berarti dia apa? Oh, dia fungsinya sebagai subjek. Kita udah tahu karena kalau kita bikin kalimat ya udah segala sesuatu yang bisa jadi subjek yaitu adalah noun kayak gitu ya. Kemudian the book. The book di sini itu adalah objek dari apa? Objek dari kata kerja. Nah, maksudnya kayak gimana, Dis? Kalau kita ngeliat read, jadi read ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi gini, kalau misalkan aku bilang aku membaca, pasti kita bisa tanya baca apa, sedang membaca apa. Baru kita bilang I read the book, aku membaca buku. Artinya apa? Kata kerja yang membutuhkan objek itu ketika kita tanya kata kerja dengan apa, itu bisa. Misalkan apa? Kayak ini, I read. Membaca apa? Membaca buku. Misalkan I know. Know itu adalah verb yang membutuhkan objek kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita tanya misalkan gini, I know. Aku tahu. Tahu apa? Nah, ketika suatu kata kerja bisa kita tanyakan apa, maka jawabannya itu adalah selanjutnya kita perlu objek yang kita sebut dari objek dari kata kerja kayak gitu. Yang ketiga itu adalah objek dari preposition atau nih object of preposition. Contohnya gimana? Kalau misalkan aku punya kata-kata a lot of book. Nah, of ini adalah kata depan ya kan? Jenis dari kata depan salah satunya. Ketika di depannya itu adalah noun ya, maka book ini disebut dari objek dari kata depan atau bahasa Inggrisnya object of preposition. Nah, secara general kalau udah tahu nih dalam kalimat ya penggunaan noun itu di mana aja sebagai apa fungsinya kayak gitu. Oke. Kalau gitu, sekarang kita masuk ke noun clause connectors. Nah, sama seperti strategi sebelumnya, kalau kita bicara noun clause kayak itu, klausa dan ada konektornya, biasanya apa? Pertama, kita pasti melibatkan konektornya, ya kan? Kemudian setelah konektor biasanya apa? Biasanya subjek, ya kan? Kemudian setelah subjek apa? Biasanya verb. Nah, sama non class pun template-nya seperti ini. Hanya saja penggunaannya itu bisa di dalam subjek, bisa di kata kerja, dan bisa sebagai objek dari kata depan. Yang nomor 2 ini by the way objek dari kata kerja ya. Sorry tadi rawat. Jadi objek dari kata kerja, objek dari kata depan kayak gitu. Nanti makanya jangan heran di awal kalimat itu ada konektornya, ada subjeknya, ada verbnya, kemudian ada verb lagi. Kelihatannya seperti double verb padahal itu adalah noun clause gitu yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat kayak gitu. Nah, biar tidak membingungkan, aku yang kasih sebenarnya apa-apa aja list dari ini dari konektor noun. Oke, yang pertama kita bahas tentang konektor dari noun ya. Itu ada 5W 1H. Apa-apa aja, ada what. Apalagi nih? When. Yang ketiga, where. Yang keempat, why. Kemudian apa lagi? What, when, where, why, how. Kemudian
tinggal tambahkan what jadi whatever. Nah, kemudian apa lagi? Whenever, when jadi whenever. Kemudian ada tambahan beberapa, ada whether, if, dan that. Oke, ini adalah konektor dari noun clause. Dari noun ya, noun clause konektor. Oke, ini gampangnya hafalnya ya 5W plus 1H kan gitu. Yang ini what tinggal tambahkan ever, when tinggal tambahkan ever, baru whether, if, dan that. Oke, kalian simpen dulu, kalian catat dulu. Kalau sudah, kita akan masuk nih ke bagaimana contoh dari kalimat noun clause kayak gitu. Oke, sekarang kalau aku punya suatu kalimat, contohnya kayak gini nih. I know. Nah, tadi aku udah bilang know ini adalah verb transitif, artinya kata kerja yang membutuhkan objek kayak gitu. I know when. Nah, when he will arrive. Nah, kita analisa satu persatu biar kita mendapatkan template dari noun clause connector itu seperti apa. Oke, I itu apa? Yes, ini subjeknya. Ini adalah verbnya. Terus di sini apa? Karena no itu adalah verb transitif yang membutuhkan suatu objek, maka di sini dia bikin when sebagai konektornya. Aku kasih warna yang berbeda. Konektornya. He sebagai subjeknya, will arrive sebagai verbnya. Maka satu yang aku garis merah ini kita sebut dengan noun clause. Noun clause yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja. Itu yang pertama. Oke, konektor yang mana? When. Ingat tadi 5W1H salah satu jenis dari konektor noun clause. Kita lihat sekarang yang berikutnya, contoh kalimat berikutnya. I am concerned about. Nah, when he will arrive. Alright, coba kita analisa nih jenis dari kalimatnya ya. I ini sebagai subjek, I am concerned. Yes, ini sebagai verbnya. Nah, about itu adalah salah satu jenis dari preposition. Oke, ini aku kasih warna spesial. About ini adalah preposition. Tadi aku udah bahas salah satu fungsi dari noun itu adalah objek dari kata depan, objek dari preposition. Sekarang kita lihat. When ini adalah konektornya, he ini subjek, will arrive ini adalah verbnya. Maka ini satu kesatuan ini karena dia mengandung konektor dari noun clause dan ada subjek dan verbnya, dan yang paling penting posisinya about ada preposition. Nah, ini noun clause juga yang fungsinya sebagai apa? Sebagai objek dari kata kerja. Yang ketiga, sekarang when he will arrive is not important. Nah, ini yang kita kira salah karena udah he will arrive, loh ada subjek lagi, ada verb lagi. Jadi kayak dua verb, kayak double verb. Jadi langsung buru-buru menyalahkan kalimatnya. Padahal when he will arrive ini ini adalah connector subjek dan verb will arrive-nya yang merupakan fungsinya di awal kalimat sebagai subjek, yang mana ini adalah noun clause lagi, tapi fungsinya sebagai subjek dalam kalimat. Yang is ini apa? Is ini adalah verbnya. Is ini adalah verbnya. Is ini adalah verbnya. Is not important. Nah, when he will arrive dalam kalimat ini sebagai apa? Sebagai subjek utamanya.
Jadi tadi noun itu berfungsi sebagai subjek. Cuman subjeknya ini dia tambahkan konektor, subjek verb. Satu kesatuannya kita sebut dengan noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Oke, dari ketiga contoh ini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa template dari non clause connector, ya ini aku kasih warna yang berbeda aja. Template dari non clause connector itu pertama subject verb connector subject verb. Oke. Ini itu udah aku garis merah yang mana non clause-nya. Kemudian konektor subject verb baru verb. Nah, yang mana sebagai non clause-nya? Yang ini. Nah, ini adalah template dari non clause connector. Oke. Nah, kemudian aku seperti biasa punya latihan di sini. Aku punya 5 soal. Oke. Kalian pertama tentukan mana subjeknya, mana verbnya, kemudian lingkarin yang mana non clause connectornya. Oke, kemudian setelah itu semua terpenuhi, tentukan apakah kalimat ini salah atau benar, gitu ya. Oke, kita sekarang lihat soal nomor 1 nih. Kalian bisa pause dulu videonya. Kalau sudah kita bahas sama-sama. When the season starts is determined by the weather. Kita lihat di sini ada konektor, ya. Konektor. Terus ada the season. Ini subjeknya. Ini verb. Oh, oke. Tadi kita ngeliat template yang seperti ini. Konektor, subject, verb, verb. Kita lihat. Di sini ada verb lagi, is. Nah, berarti ini kita bisa kita merahin. Ini adalah noun clause yang kita punya. Nah, noun clause ini fungsinya dalam kalimat sebagai subjek gitu. Sad. Nah, satu kotak itu fungsinya sebagai subjek. Oke, jadi subjeknya ada, verbnya ada, jumlah kalimatnya cuma satu. Oke, maka ini nggak ada salah. Maka kalimat ini correct, benar. Gitu cara analisanya ya. Sekarang kita ke soal berikutnya nih. The manual how the device should be built. Right. Ya udah, kita langsung notice aja dulu. How, konektor. Oke. Di sini ada subjeknya. Ini should be built, ini modal. Oke, ini adalah verbnya. Nah, ini semua ya adalah noun clause kita yang letaknya di akhir. Kalau yang letaknya di akhir, tadi kita bisa lihat bahwa template-nya subject verb, konektor, subject verb. Berarti dia sebagai objek dari kata kerja. Ya kan? Nah, di sini ini mirip. Tapi lihat nih, the manual ini bisa sebagai subjek, of course. Tapi kita missing verb di sini. Yang bagian sini kita missing. Hilang. Seharusnya ini ada tambahannya, verbnya. Jadi kalimat ini kalau aku bilang adalah incorrect. Kenapa incorrect? Missing verb. Kalau kita mau benerin gimana, Dis? Ya udah, tinggal kita tambahkan aja. Misalkan the manual, misalnya ini yang benar ya, the manual. Karena how the device kayak menjelaskan cara, berarti aku bisa bilang the manual describes how the device should be built, kayak gitu. Jadi kalau kayak gini benar, ini udah subjek terus ada verb menjelaskan apa, kan describe itu menjelaskan. Nah, kita tanya menjelaskan apa, karena ya kata kerja itu bisa kita tanya apa, maka selanjutnya adalah noun yang berfungsi sebagai verb, yang berfungsi sebagai objek dari kata kerja. Oke. Nah, nomor 3 sekarang. The schedule indicate, right? Ini aku punya subjeknya, ini aku punya verbnya. Oke, kita ketemu konektor di sini. Ada konektor. Ini ada subjek, the teams would be playing. Yes, ini sebagai verbnya. Oke, sekarang kita lihat apakah kalimat ini benar atau salah. Ya, kalimatnya benar ya. If the teams, if ini kan salah satu konektor dari noun clause tadi, ya kan?
will be playing itu adalah verbnya, the teams itu adalah subjeknya, nggak ada masalah. Ini sebagai objek dari kata kerja. Yang merah ini noun clause-nya. NC, noun clause. Subjeknya ada, verbnya ada, nggak ada yang salah sama kalimat ini, maka ini correct. Nomor 4. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Oke. Subjeknya mana? He refused itu sebagai verbnya. To enter a plea could not be. Oke, ini ada another subject, a plea. Ini could not be determined. Nah, ini adalah verbnya. Tapi kita tidak menemukan konektornya di sini. Kalau mau dia harus to enter. Di sini ada konektor. Karena to enter ini adalah verb dari to infinitive gitu. Jadi infinitive itu sebagai verb ya, verb base. Kemudian karena dia verb base, jadi kedepannya tuh ada apa? Ada noun lagi gitu untuk menjelaskan si verb to infinitive itu. Jadi enter ini dia bukan verb utama tapi hanya sebagai to infinitive gitu. Jadi to ditambah verb base karena ada to di sini. Maka kita kurang konektor di situ. Maka yang ini nomor 4 aku bilang ini incorrect. Kalau kita mau benerin gimana? Misalkan to enter, misalnya kita tambahkan y misalnya konektornya ya. Ya bisa Y misalnya atau apapun gitu. Yang penting ada konektornya aja. Nah, nomor 5. Talk about where. Oke, where we should go for lunch. Nah, where ini adalah konektor. Ini subjek, ini verb. Yes, ini adalah noun clause kita. Berarti kalau dia di sini posisinya di akhir, maka sebelumnya harus ada tempelnya gimana? Subjek verb, konektor subjek verb. Verbnya kita punya, tapi kita tidak punya subjeknya. Maka kalimat ini salah. Kalau kita mau benerin, maka kita tinggal tambahkan aja verbnya. Misalkan, they talked gitu about, nah where we should go. Nah non clause ini karena di sini ada about yang mana salah satu dari preposition, jenis dari preposition, maka where we should go ini adalah object of preposition tadi. Tapi apa? Dia bentuknya noun clause kayak gitu. Ya. Nomor 5 ini incorrect karena kita kurang subjek di sini. Sekarang nomor 6. Why the condition of patient deteriorated so rapidly it was not explained. Alright, kita notice, oh ini ada konektor, ini ada subjek, ini ada verbnya. Di sini nih, deteriorated kan ada ed ya. Terus di sini kita ngelihat ada subjek, ada verb lagi. Kira-kira kalimat ini benar atau salah kata kalian? Kita analisa. Konektor subjek verb. Oke, ini kita bisa bilangnya sebagai noun clause. Karena dia letaknya itu di awal, oke. Berarti aku hanya perlu ini subjeknya udah ada. Berarti tempelnya subjek langsung konektor subjek verb gitu. Konektor subjek verb di sini verb lagi. Yang ini sebagai noun clause-nya yang berfungsi sebagai apa? Sebagai subjek. Nah, tapi masalahnya di sini dia tambahkan it. Jadi double subject dong. Ini kan udah fungsinya sebagai subjek ya. Ini konektor subject verb yang mana dia di awal berarti dan noun clause, maka noun clause itu satu kotak itu yang ini nih berfungsi sebagai subjek, tapi di sini ditambahkan it. Nah, ya udah jadi ini salah jadinya. Nomor 6-nya salah. Maka kenapa? Double subject. Kita tuh dalam kalimat nggak boleh ya, kita harus balance. Kalau kita punya satu pasang subjek verb, kalau kita ingin tambahkan subjek verb yang lainnya harus ada konektor. Tapi ingat harus balance kayak gitu. Oke. Nah, incorrect. Kalau kita mau benerin tinggal kita hilangin aja nih. It-nya nih kita hilangin. Nggak usah pakai it. Maka kalimat ini menjadi benar. Oke.
Nomor 7 ada whether. Oke, aku langsung bilang whether or not the new office will be built was to be determined at the meeting. Karena di sini ada whether, aku langsung tadi buru-buru ingin oke, ini konektornya gitu kan. Ini the new office. Oke, ini subject would be built. Yes, ini sebagai verbnya. Berarti ini adalah konektor subject verb, letaknya di awal, maka template-nya akan seperti apa? Konektor subject verb verb gitu kan. Yang ini adalah sebagai noun clause-nya. Nah, ini aku lingkarin kuning, would be built. Ini adalah sebagai noun clause yang sekaligus ya berfungsi sebagai subjek dalam kalimat ini. Selanjutnya harus diikutin oleh verb. Kebetulan was ini adalah verbnya. Ya udah nggak usah kita baca sampai habis, kita udah tahu bahwa kalimat ini benar gitu. Nah, yang membingungkan dari non clause ini ya kayak gitu. Kita kayak di dalam bagian ada bagian lagi gitu. Ini non clause tapi sekaligus sebagai subjek. Nah, di situ mungkin perlu sedikit ketelitian untuk meneliti kayak oh ini sebagai subjek, oh ini sebagai objek dari kata kerja kayak gitu. Nomor 8. That the professor has not yet been decided when the paper is due. Oke. Kita lihat. Oke, ini ada konektor that the professor subject has not yet been decided. Oke, ini adalah has not yet been decided, ini verbnya. Nah, tapi kita ngelihat di sini kenapa ada konektor lagi gitu. Terus ini kenapa ada subjek lagi dan ini ada verb lagi. Ini kalimat ini salah ya. Karena kalau kita lihat nomor 8 ini kan harusnya sebagai satu kotak ini has not yet been decided. Nah, kayak gitu. Oke, harusnya template-nya tuh akan menjadi konektor subject verb dan verb lagi. Jadi ini sebagai subjeknya. Kalau kayak gini, ini jadi template-nya jadi berantakan kayak gitu. Harusnya ya kita harus mengikuti dari template-nya. Maka karena ini tidak sesuai dengan pola yang kita punya, maka ya udah ini langsung aku bikin incorrect. Kenapa? Sesimpel kayak nggak sesuai sama pola yang kita punya gitu ya. Nomor 8 nih. Nomor 9. The contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Oke, the contract ini adalah subjeknya, will be awarded ini adalah verbnya. Nah, tiba-tiba kita ketemu verb di sini. Harusnya konektor ya, konektor subject verb verb. Ya ini sebagai subjeknya. Tapi ini double di sini ada verb tapi di sini nggak ada konektornya. Nah, maka nomor 9 ini incorrect ya. Sesimpel salahnya karena ya udah dia missing konektor aja. Kalau mau kita benarin ya kita tambahkan aja misalkan when the contract will be awarded. Nah, is the question to be answered at the meeting. Maka kalimat ini menjadi benar kalau kita tinggal tambahkan konektornya doang. Nomor 10. He always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Ya udah, kita coba analisa. He sebagai subjeknya, always talked ini verbnya, with whomever. Yes, dari tadi kita belum ketemu whomever ya. Nah, ini sebagai konektor, subjeknya he, pleased ini verbnya, ini parallel verb ya, ini parallel verb. Jadi pleased and did. Nah, ini sebagai jadi satu kesatuan ini ya, ini sebagai verbnya. Terus ada yes, ada konektor lagi, ada subjek lagi, ada verb lagi. Nah, coba ini kalimatnya benar atau salah? Kira-kira ini lumayan nih tingkat kesulitannya. Ya udah, coba kita analisa. With di sini ya, with di sini ini kan preposition ya. Maka konektor subject verb yang di sini aku kasih bagiannya ya.
konektor, subject verb sampai and did. Nah ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai object of preposition, objek dari kata depan. Mana yang kata depannya? Ini, with. Oke. Jadi pertama, kita udah ngeliat. Nah, he pleased, yang ini kita lihat nih, he pleased and did, ini adalah verb yang membutuhkan objek. Misalkan did itu kan melakukan. Jadi melakukan apa? Nah, dia sambung lagi dengan konektor subject verb. Jadi yang di sini aku kasih warna yang berbeda. Yang di sini nih, whatever sampai he wanted, ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai apa? Sebagai apa? Objek dari kata kerja. Kakak, objek dari kata kerja. Mana? Dari kata kerja yang pleased and did ini. Ya udah, nggak ada masalah karena semuanya sebagai satu sebagai object of preposition, satu sebagai objek dari kata kerja, subject verb yang utamanya ada yang ini kan. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Dia tidak menambah verb dari suatu kalimat, hanya noun-nounnya aja yang bertambah gitu. Oke, paham ya? Nah, maka nomor 10 ini kelihatan ribet tapi jawabannya benar. Nah, aku ingin ngasih satu soal terakhir ya, yaitu pilihan ganda. Nah, kalau aku punya soal ini yang ditanya, terus bla 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 was late, misalnya was late caused many problems. Ini soalnya kayak gini. Yang A itu that he, yang B the driver, yang C there, yang D because. Kalian bisa jawab dan analisa soalnya, silahkan komen di bawah kalau kalian tahu jawabannya dan jelaskan alasannya apa, kenapa kalian memilih jawaban itu. Oke? Kalau kalian udah paham materi ini, gampang nih ngejawabnya. Nah, sekian dulu untuk materi yang ke-9 ini, strategi TOEFL, yaitu use non-clause connectors correctly. Nanti kita lanjutkan ke strategi TOEFL berikutnya. Oke?